Halo Polpers di rumah, kembali lagi bersama saya Christina Anggriani karena nggak ada host yang lain sampai sejauh ini dan kita buka lamaran. Bercanda. Oke, kita kembali lagi di Ngobrol Pintar. Nah, hari ini tamu di Ngobrol Pintar itu adalah orang internal kita sendiri. Ada Pak Setia. Halo. Halo. Gila, dia udah semangat banget. Pak, Yes. sapalah Polpers di rumah. Halo Polpers semua, apa kabar? Saya harap semua baik-baik saja. Luar biasa. Tuh kan semangat orangnya. Harus dong, harus semangat. Ganteng lagi bapaknya. Oh. Single gak Pak? Oh, masih single. Nanti IG-nya ditulis juga ya. Aku speechless. Aku speechless Polpers. Iya. Tapi Pak Setia kan pasti udah terkenal lah di kalangan mahasiswa tata hidangan ya Pak ya? Ya pastinya, karena itu merupakan prodi kita. Ya kita merupakan orang-orang staf mengajar di sana. Pastinya mereka kenal sama kita gitu. Pasti. Kalau ada yang gak kenal gimana nih Pak? Kalau ada yang gak kenal, wah keterlaluan tuh. Saya cari orang yang sampai dapat. Ada? Nggak tahu sih, kan aku belum survei gitu Oh kan. yaudah, nanti saya cari tahu deh. Bercanda Pak. Dia serius banget sih, aku jadi takut nanyanya. Boleh tanya Pak? Boleh. Boleh. Oke. Udah berapa lama sih Pak di Poltekpar Medan? Di Poltekpar saya join pada Februari 2019. Jadi kemungkinan 2 tahun lebih udah 2 bergabung di Politeknik Pariwisata Medan. Terus 2 tahun. gimana sih Pak? First impression-nya? First impressionnya Kan itu bahasa Inggris. karena ini merupakan pengalaman pertama kali di pemerintahan, jadinya berkesan. Nah, berkesan. Kesannya apa tuh Pak? Kesannya bisa mengabdi buat bangsa dan negara, klise. Luar biasa. Pengabdian guys, Pengabdian. Oke. Terus Pak, tunggu lah ya. Aku pengen ngomong masalah pengabdian dulu atau sebelum pengabdian nih enaknya? Boleh, tergantung hostnya. Serius? Iya, boleh. Ya udahlah kalau gitu aku pengen sebelum pengabdian aja deh, kayaknya lebih seru. Karena boleh, kan sama pengabdian aku udah ngeliat dia bosan weh. Boleh. Jangan marah ya Pak, bercanda nih, bercanda walaupun serius sebenarnya. Oke, Pak, sebelum Bapak mengabdi nih, di mana sih posisinya kemarin? Sebelum mengabdi di Politeknik Pariwisata Oke, kita Medan, mulai dari kuliahnya di mana Pak? kuliahnya dulu di Akademi Pariwisata Jakarta International Hotels. Oh, Bapak berarti hotelier juga. Hotelier. Orang pariwisata juga. benar. Oke. Hotelier. Tapi di Jakarta Polpers. Di Jakarta, Oke. iya. Nah, setelah lulus Bapak kemana? Nah, itu kemarin setelah lulus, sebenarnya kalau cerita tentang karir di hotel udah panjang sih sebenarnya. Sebenarnya kalau bisa cerita sedikit tentang Jadi Bapak kutu background. loncat juga lah ya. Aku manggilnya Bapak atau Abang Setia aja sih. Oh, Tua lebih keren banget sih. manggil Bapak. Set sih sebenarnya lebih suka sih, biar Setia, nggak oke, biar set. nggak terlalu kaku Setia. gitu. Oke. Pak, aduh ketuaan, bang. Oke. Enggak gitu. Oke lah, kita balik lagi Setia. Iya. Jadi gimana Setia tadi? Ya, jadi pertama saya itu tertarik untuk masuk sekolah pariwisata sebenarnya. Oke, tapi kan Jadi- udah tercapai ya. Udah tercapai. Dan akhirnya lulus. Dulu masuk SMK pariwisata dan kemudian karena memang saya menjiwai dunia pariwisata, jadi sejak SMP saya udah punya visi masuk SMK pariwisata gitu. Luar biasa. Nah, padahal dulu nggak ada media sosial kan, Nggak ada. nggak ada media sosial. Ya taunya cukup lewat ya Koran kita dulu. koran Kalau ya. nggak mot-mot kan. Mau sih lebih tepatnya ya. Karena pada saat di itu pun situ sekolah ini gitu kan. SMK pariwisata pun dulu jarang yang Dikit, masuk koran dikit. dan dikit juga gitu. Nah, kemudian setelah mengenyam pendidikan di sana selama 3 tahun dan kemudian saya bekerja beda dari sekolah. Ini ceritanya udah tamat kuliah ya? Udah bukan, tamat masih SMK. SMK. Oke. Ah, ah. Berarti nggak langsung kuliah waktu itu. Nggak langsung kuliah. Saya Oke. setahun dulu jeda Aha. dan kemudian setelah setahun baru saya kuliah. Nah, pada saat itu saya bukan kerja di bidang perhotelan tapi tetap jasa. Itu dulu jasanya jasa penerbangan. Luar Dulu biasa. Ini di- jasa apa jual tiket, Pak? enggak di boarding gate dulu sempat. Oh, di boarding gate. Di boarding gate. Oh, berarti kerja di bandara. Di bandara dulu. Luar Nah, biasa. dulu sempat kerja Abang di ini ternyata. PT Lion Air Mentari Airlines dia. Pak, jangan sebut merek apa sih? Tapi ya udahlah ya. Pak Setia dulu kerja di Lion Air. Iya, dulu Oke. kerja di Lion Air. 1 tahun doang, Pak. Enggak. Cabut. Enggak, jadi lama juga, hampir 3,5 tahun. Oh, berarti kamu di situ kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Jadi Luar pada biasa. saat itu ya udah mumpung merantau ke Jakarta, sekali merantau ya harus mandiri gitu. Sekali mendayung
2-3 pulau terlewati. Iya gitu. Itu nggak capek Pak sambil kuliah sambil capek kerja? capek banget Apalagi pastinya. kamu kan di bandara ya. Terus harus ke kampus lagi. Harus ke kampus lagi gitu. Nah, Naik Damri Pak bolak-balik? enggak, naik motor dulu, Oh, naik sepeda motor. motor. Jadi dulu dari Tangerang itu kan bandara kan di Soekarno-Hatta kan di Tangerang kan ya. Ya. Nah, jadi saya berangkat itu dari Tangerang menuju ke Jakarta untuk kuliahnya. Hampir kalau dia jam normal 2 jam ada. Buset, perjuangan sekali Pak. Lumayan. Nah, tapi ya udah itu. Sekali kita memutuskan untuk merantau ya kita harus mandiri. Itulah gunanya kita merantau supaya kita bisa mandiri. Kalau kita masih meminta uang dari orang tua atau apa, ya namanya bukan merantau ya kan? Namanya jalan-jalan. Jalan-jalan. Aku kan baru tahu loh Set. Apa? Kok gue Iya, jadi mulai benar. begini kan? Terus Ya, maksud aku tuh di Lion itu berarti kamu ngelamarnya setelah tamat SMK masuk melamar di Lion terus keterima. keterima. Iya, jadi Berarti kamu 1 tahun satu tahun bekerja di Lion Air, terus di tahun kedua kamu memutuskan untuk kuliah. iya Nah, benar. dasar memutuskan kuliah itu apa? Nah, pastinya kan di zaman sekarang itu kan eh, kita perlu punya skill, Mm-mm. tapi pendidikan juga nggak kalah penting. Oke. Nah, di situ saya sangat sadar betul gitu. Kalau saya hanya tamat SMA, saya akan kesulitan untuk mencari pekerjaan di masa depan gitu. Mungkin pekerjaan ada, tapi mungkin jenjang karirnya di situ Iya, aja gitu. pasti ya. bakal stuck gitu. Jadi ya, Oke. saya memutuskan untuk kuliah kembali, Mm-mm. mengambil Melanjutkan. melanjutkan kuliah Cita-cita. perhotelan, kuliah perhotelan untuk meneruskan cita-cita. Iya. Nah, kemudian saya kuliah di Akademi Pariwisata Jakarta International Hotels, itu ada di kawasan SCBD. Jauh loh itu ya, lumayan. Lumayan. Nah, itu belakang Polda persis. Iya, Ini belum kampusnya. lagi capek-capeknya. Iya, belum lagi lumayan. macet-macetnya. Lumayan gitu. Jadi kita pulang-pulang debu udah nempel nih 1 senti Aduh, gitu, udahlah, jadi debu cerita semua. sedih kan. Oke lah, next lanjut. Kamu kuliah terus kamu selesai, terus wisuda dong. We did it gitu kan. Wisuda, iya. Nah, habis wisuda, kamu Nah. masih di Lion. Enggak. Nah, jadi sebelum PKN itu udah resign. Oh, Nah. sebelum PKN kamu resign. karena Karena kan- kan harus di tempat lain Iya, ya. karena kan nggak bisa tuh kuliah PKN sambil kerja, nggak bisa. Iya benar. Nggak bisa. PKN sambil kerja itu nggak bisa karena PKN kita memakan banyak waktu, ya kan? Sama kayak orang-orang hotel lain. Kita kan nggak ada beda. Sebagai trainer kan kita nggak ada beda. Mau karyawan mau kita sama aja kan gitu kan? Benar. Walaupun status kita mahasiswa, kita tetap bekerja. Iya, ya kan? sama aja sama dengan yang lain gitu. Oke. Nah, kemudian setelah resign dan akhirnya saya PKN di Mandarin Oriental pada saat itu. Asik. Oke. Mandarin terus, Oriental terus, di Bundaran terus. HI. Iya, Dan itu enak kemudian banget hotelnya. Terus iya, udah pernah ya? udah dong. Oh ya, ya dulu sempat the best lah di Jakarta Sampai dulu. sekarang pun aku merasa dia masih the best. Ya masih the best. Nah, kemudian kemarin ada hotel baru pendatang yang ya mungkin Di seberangnya. diganti sama dia. Di seberangnya. Oke, Oke, terus gak usah sebut nama lah. ya baik ya. Nah kemudian tapi menurut saya itu tetap the best gitu. Hotel Mandarin itu tetap the best. Nah kemudian balik lagi ke kampus, wisuda. Terus kemudian saya melanjutkan karir pertama itu di Hotel Dharma Wangsa Oke. sebagai daily worker. Mm-mm. Di sana kemudian setelah daily worker hampir 8 bulan kemudian saya coba apply ke luar negeri Kemana tuh? di Middle East. Oke, Middle terus? East-nya tepatnya di negara Qatar. Di negara dulu. Qatar. Nah, itu kemarin saya coba apply itu 3 hari langsung dibales sama sama manajemennya. Luar biasa. 3 hari ya udah langsung interviewnya nggak lama loh, cuman 5 menit. Tatap muka tapi. Enggak, cuman via telepon doang. Oh, yang ditanya apa? Kita what you can do gitu. Maksudnya skill dan kemampuannya di mana? Apa, gitu ya. Terus kelebihan gitu. kamu apa? Itu doang. Iya itu aja. Terus kamu jawab apa? Saya nggak punya kelebihan gitu. Ya pastinya kita Serius, kamu ceritakan apa yang kita bisa. Oh, I can cook sir, I can cook according to the method of cooking gitu. Able to make mise en place atau semualah yang berhubungan dengan a kitchen pada saat itu. Terus terima nggak? Ya Diterima. akhirnya diterima Terus gitu. kamu ke Qatar. Ya terus ke Qatar gitu. Berapa lama di situ? Oh di sana agak lama ya, 2,5 tahun ya. Di Qatar itu 2,5 tahun. Tapi bagian kitchen. Bagian kitchen, ya dari komis sampai demi chef di sana itu.
Jadi Satya ini sebenarnya dia di kitchen basicnya. Ya, Walaupun basicnya. sekarang dia masuk ke F&B, tapi tetap nyambung lah ya. Dulu saya pernah di F&B. Sabar. Belum, sabar, Oh, sabar, oke. sabar. Kita masih Qatar. Oh iya. Oke. Nanti kita lanjut lagi ke F&B-nya. Oke. Oke. Habis Nah, itu di iya. Qatar berapa lama? 2,5 tahun. Di Qatar 2,5 tahun gitu. Nah, di Qatar. Seru nggak sih di Qatar? Wah, seru ya. Ceritain dikit dong, dikit aja karena durasi. Ya. Jadi serunya itu kita mendapat segudang pengalaman. Nah, Gudang doang. Katanya Iya. banyak. Satu gudang Ya, dikit. Oh, segudang tapi kan kalau- ukurannya nggak tahu ya. kan Oke, gitu oke. kan. Nah, kita bisa mempunyai mental yang kuat setelah pulang dari sana. Serius, emang kamu disiksa gitu sampai mentalnya Yes, kuat? yes. Bukan disiksa maksudnya dalam gimana gitu. Tapi kita berhadapan Paham. dengan orang-orang Yang yang di luar kebiasaan lingkungan kita. dan sukunya itu bukan kayak orang-orang Indonesia gitu. Kita kan orang Indonesia udah rame kan. Multi-etnis lah kalau Multi Qatar ya. etnis, seluruh dunia ada di sana gitu. Seluruh dunia ada di sana dan watak-watak orang itu berbeda-beda gitu. Karakternya, terus cara dilayani juga beda ya. Iya, pasti sangat berbeda gitu. Jadi ya itu merupakan pengalaman yang sangat berharga gitu. Jadi ketika kita udah selesai di sana gitu, udah kita bakal kuat kemanapun kita pergi, wherever we are go, we will survive. Itu sama kayak kalau udah berhasil mengemudi di Medan, di mana aja di Indonesia bisa gitu. Iya, di Jakarta mau di Surabaya gampang jadinya gitu. Pantesan Setia ini udah kusiksa habis-habisan juga dia tetap kuat guys. Iya, Oke, iya, oke. iya gitu. Terus habis dari Qatar kemana? Sat? Habis dari Qatar, saya memutuskan untuk resign pada akhir 2017. 2017, oke. Jadi Setia itu 2017 sudah resign pada bulan Desember dan pulangnya itu sebelum tahun baru pada saat itu. Kamu pulang ke Indo maksudnya? Ke Indo, ya resign dan memutuskan untuk Balik kampung. baliknya. Ya, sebenarnya chef saya pada saat itu marah besar, gitu. Jadi saya kasih, Karena dia kehilangan aset. jadi saya kasih surat resign pada saat itu. Tok tok, saya knock pintu chefnya. Ya, coming. Ya, terus kemudian saya menghadap, chef, this is my resign letter, please accept. Saya katakan seperti itu, dia kaget setengah mati. Ya, kaget lah. Padahal- Kamu nggak ngobrol dulu ya, chef saya mau resign dong gitu, nggak ngobrol. Enggak. That's Nah, surprise. nah, gitu. jadi takutnya kalau seperti itu dia akan kasih kita iming-iming. Negosiasi kan. Gitu. Ya. What you want. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong baik-baik ini, dia bakal kayak Ya, what pasti you want. banyak negosiasi ke Ah-ah. depan lah yang akhirnya membuat oh baiklah saya stay gitu ya. iya. Maksudnya menggugah, Iya, benar. menggugah Nah, apa namanya, menggugah komitmen untuk resign. iya, jadinya kan kita nggak jadi kan gitu kan. Iya, Nah, terus. ya udah, jadi wah, ketika dia shock kan dengar itu kan. Ya udah. Let me see katanya. Dia coba lihat, oh dirobek gitu. Dirobek Terus sampai kecil-kecil loh, dirobek, terus terus dia marah gitu. buang tong sampah gitu. Terus Dia bilang no gitu. galak. Terus Ya. kamu gimana? Nah, saya kaget juga. Gitu. Sebegitu berharganya ke saya Pak gitu ya. Gitu. Tapi ya setelah kita ngobrol, kita Sharing lah ya. utarakan alasan kita, ya pastinya beliau ya akhirnya legowo lah kayak Tapi saat aku tuh tadi bingung kalau kamu di Qatar tuh di hotel ya. di hotel Di di Kempinski. bagian oke. Hotel Kempinski. Jadi Hotel Kempinski ini namanya Kempinski Marsamalas Doha. Jadi ini merupakan hotel termegah di Qatar. Jadi dia dibangun di atas pulau buatan. Jadi timbun sama pasir, tanah, laut ya. Nah, kemudian dibangun hotel bergaya arsitektur Arabian. Keren lah ya. Ya keren pastinya. Aku bisa membayangkan. Oke, Iya. next. Habis itu kamu diizinkan resign pada akhirnya. Ya diizinkan resign. Diizinkan resign terus kamu pulang ke Medan. Pulang- enggak, ke Riau ya. Ya ke Riau pada saat itu ya. Nah, terus berarti kamu holiday lah ya di Riau. Holiday, chit-chat sana sini ya kan. holiday ke Riau. Rindu orang tua, cupika-cupiki gitu ya. Iya, pergi ke Jakarta, pergi ke Jogja pada saat itu, jalan-jalan. Pokoknya menikmati hidup lah Iya ya. pastinya judulnya. ya. Karena kan udah lelah kan setahun kerja di Qatar gitu. Gitu Qatar kita nggak 2,5 bisa. tahun kan kamu ya. Iya maksudnya. Jadi setiap tahun itu ada vacation, Oh, oke. vacation liburan gitu. Jadi ya lelah kan di Qatar kan kita nggak, maksudnya negaranya kecil kan ya, ujung ke ujung cuma 2,5 jam gitu. Jadi ya bosan gitu, ya udah nggak banyak yang bisa dijalani. Tiba pulang ke Indonesia, ujung ke ujung Indonesia bisa sampai 7 jam. Sampai sekarang gitu. juga belum habis kan. Iya kan gitu. Nah, Oke, seperti terus itu. kamu udah di Indonesia berapa lama lagi tuh? Indonesia nggak lama, itu pada saat itu cuman sekitar 5 bulan. 5
5 bulan doang. 5 bulan. Habis itu kamu apply lagi atau dipanggil? Apply bukan nggak ada apply di Qatar di Middle East, saya apply di River Cruise. River Cruise. Ya. Biasanya orang sea cruise ya. Biasanya laut Iya, ya. ocean. Ini river. Nah, kalau ocean itu kan yang besar ya. Iya. Yang besar, kalau yang river dia di sungai. Aku baru tahu loh. Ini ada di mana sih River Oh Cruise iya. ini? Iya. Ini Karena kan biasanya kalau ditanya kan di mana kerja di mana di cruise gitu kan. Terus kan langsung ocean kan. Iya. Ini baru pertama kali aku dengar river. Serius. Nah, jadi ceritanya kan di Eropa itu kan mempunyai sungai ya. Banyak sungai Rhine Rivers ya. Ada Basel ke Trier gitu. Jadi sungai mereka itu bersih-bersih semua gitu. Jadi kapal-kapal river itu ya bisa untuk melakukan pelayaran di sana gitu. Tapi ukurannya lebih kecil. Lebih kecil. Tapi ya sekitar untuk 2 kamar face to face ya bisa hadap-hadapan gitu. Oke. Dilalui dengan gang kecil. Nah, itu muat 180 pax. River Cruise itu. Lumayan gede juga. Lumayan. Karena dia panjang kan? Panjang gitu. Seru gak sih, Set? Wow, seru banget. Jadi aku tuh benar-benar kosong loh, dan ini aku lagi ngisi. Seru banget. Kenapa seru? Karena kita bisa mendapat experience lebih lagi, standarnya lebih tinggi lagi gitu. Emang beda ya sama Ocean Cruise ya? Beda, pasti beda. Ya, dari segi ukuran aja udah beda. Nah, dari quality juga beda gitu. Nah, dari cara kerjanya juga beda gitu. Dari orang-orangnya juga berbeda gitu. Pasti berbeda ya. Gitu. Jadi masuknya juga kemarin susah loh, Kak Kris. Kamu River Cruise-nya di Jerman. Jerman. Jadi dia itu rute Jerman ke Swiss pada saat itu. Jadi 7 hari dari Basel ke Trier, rute Jerman Swiss. 7 hari hilir, 7 hari hulu gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kayak dalam 7 hari ini penumpang naik sampai 7 hari di sini, ya udah 7 hari lagi penumpang baru balik lagi ke sana gitu. Oh. Nah, jadi sekali berlayar itu 7 hari gitu. Yang dilihat kalau River Cruise itu apa sih, Sat? Nah, mungkin bingung kan? Iya. Yang dilihatnya apa kan Aku gitu. kan nanyanya polos ya. Iya. Yang dilihat apa sih? Kalau kita kan seorang orang awam mikirnya kan paling tepi-tepian sungai. Iya, tepian sungai kan terus gitu kan. rumah-rumah kecil, ladang paling gitu ya. Nah, ternyata kalau di Eropa sungai ini dijadikan transportasi sejak zaman dulu gitu. Okay. Nah, makanya kita lihat kalau jembatan di sana itu bisa seragam semua, padahal usianya udah ratusan tahun. Sama ya. Sama gitu. Sama model, sama warna. Sama. Nah, jadi kayak jembatan udah dibuat ratusan tahun lalu itu bisa sama tingginya. Jadi mereka itu udah visioner sebenarnya. Jadi dari sama aja Jerman punya jembatan yang tingginya sama gitu. Di Swiss juga tingginya sama gitu. Jadi mereka ini dari dulu udah visioner menciptakan laluan transportasi air itu udah seragam semua jembatannya. Kan beda kan kalau di negara kita kan sungai kan nggak ada ukurannya kan. Bisa jembatannya nggak ada ukurannya gitu. Jadi kadang-kadang sampan susah lewat kadang-kadang kan seperti itu. Dan kita juga memang nggak ada River Cruise ya di sini. Iya, nggak ada. Setahu saya sih nggak ada gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan ya pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya gitu. Terus yang ngebedain River Cruise sama Ocean selain tempatnya itu apa? Yang membedakan dari apanya selain nih? Bentuk kapal ya, maksud aku tuh kayak kalau fasilitas gitu sama. Fasilitas benefitnya lebih banyak di river, ya, dari segi salary juga, dari segi cuti juga. Jadi kita setiap 2 minggu ada libur di sana. Nah, 2 minggu kerja dapat libur sehari. Oh, dua minggu 1 hari off. Iya. Nah, ini kita dapat terus sampai kita. Oh, berarti nanti kamu misalnya mulainya dari Belanda gitu kan? Terus nanti endingnya di Jerman. Di Jerman ini kamu break dulu 1 hari. Kalau udah 2 minggu. Iya. Kalau udah 2 minggu. Perjalanannya tadi perjalanan Iya, 7 hari ya? 7 hari. Oh, pokoknya berakhirnya di mana kamu off-nya di situ Iya, ya. benar. Nah, terus kalau kamu sendiri stay-nya di mana? Stay-nya di kamar tersebut. Oh, kamu tetap stay-nya di ada kapal itu. Di kapal itu nanti mereka sediain kayak room buat kita, tapi satu room itu ada berdua sama roommate gitu. Nah, jadi pada saat libur, nah tadi yang Kak Christine kan nanya tuh, apa aja sih yang ada di pinggir-pinggiran sungai itu banyak gitu. Jadi itu kayak ada objek wisata, itu banyak gitu. Langsung kelihatan. Contohnya kayak di Jerman itu, kita di pinggir sungai itu ada gunung kira-kira 3 kilometer, yaitu kebun anggur semua.
kelihatan langsung. Ya? Kebun anggur. Jadi kita bisa berwisata ke kebun anggur. Berarti dia juga ada berhenti gitu. Ada. Nah, jadi dia selama 7 hari itu nggak seterusnya untuk yaitu berlayar, nggak. Iya, jadi dia bersandar dulu. Jadi pagi dia bersandar, breakfast, terus tamu-tamunya pada keluar deh. Nanti ada busnya. Ada bus nanti pick up, nanti membawa ke objek wisata. Ke kebun anggur. Kebun anggur. Lanjut lagi. Terus lanjut lagi mungkin nanti malamnya mereka berangkat, besok pagi berhenti lagi nyandar. Terus besoknya mungkin ada castle besar yang perlu dilihat ya, gitu. Ada istana tahun berapa gitu ya. Kalau sana kan castle kan pada besar ya. Nah, jadi ya tamu-tamu akan berhenti untuk melihat bangunan sejarah tersebut gitu. Nah, mereka akan berkeliling, habis itu pulang, lunch. Nah, habis itu mereka keluar lagi gitu. Seperti itu. Jadi berarti pokoknya dalam perjalanan itu mereka akan disibukkan dengan berbagai aktivitas lah iya, ya. Jadi tapi ada pilihan juga kan, misal kalau mager ya udah nggak mau turun di kapal aja boleh. Boleh. Cuman kan sayang. Iya sih. Nah, apalagi kayak boleh dicoba ya, mahal nggak sih itu? Mahal, lumayan. Nah, jadi kebanyakan nabung berapa lama nih? Kebanyakan di sana penumpangnya itu, passengersnya itu, and the guest-nya itu orang-orang tua sebenarnya Kak Kris. Karena mereka yang sudah kayaknya do nothing gitu ya. Jadi yang benar-benar santai. Iya, yang udah pensiun ini. Jadi pun mereka dari dulu itu ya udah nabung buat river cruise gitu. Jadi pas tuanya mereka ya udah jalan-jalan. Nah, kebanyakan tamu kita kemarin di Viking River Cruise itu 99% orang US, Amerika. Nah, orang Amerika yang memang datang jauh-jauh ya buat menikmatin pemandangan yang ada di sekitar sungai tersebut gitu. Ya, itu dia serunya. Oke. Kita berhenti dulu ngomongin soal river cruise. Aku jadi pengen, sumpah. Ya, nanti boleh coba deh kalau ini. Tapi nabung dulu ya. Iya dong. Oke. Nah, poinnya ini kan, gimana sih? Maksud aku Setia boleh nggak kasih tips and trick buat mahasiswa gitu kan? Karena kan sekarang itu mereka pasti mikirnya ocean cruise dong. Nah, gimana sih? Maksudnya coba dong dikasih tahu kalau ke river cruise itu gimana sih cara ngelamarnya? Gitu. Iya. Untuk di river cruise itu pastinya ada perbedaan antara ocean cruise dan river cruise. Berarti providernya juga berbeda ya? Ya, berbeda. Nah, kalau mau ke river itu kita harus nge-play-nya lewat mana? Kalau mau ke river nanti memang dia ada agentnya juga. Agentnya, tapi beberapa agent ini persyaratannya beda. Oh, persyaratannya beda-beda. Ada contohnya apa? Agent A, dia mempersyaratkan wajib bisa bahasa Jerman. Oke. Ya, tapi kalau Viking dia nggak wajib mempersyaratkan bahasa Jerman. Karena tamunya 99% adalah orang Amerika gitu. Nah, seperti itu. Itu merupakan salah satu persyaratan gitu. Nah, kalau kita kemarin karena memang kita dari segi bahasa Inggris sudah cukup mumpuni baik, lah. Baik. Ya udah, jadi pihak agent pun ya hayuk gitu. Ya. Dia sudah lebih welcome. Jadi berarti saran pertama yang harus kita kasih tahu ke Polpos bahwasanya mereka harus bisa lah setidaknya bahasa Inggris. Harus. Ya. Wajib ya. Wajib. Karena komunikasi itu kan yang paling penting. Nah, jadi jangan kita nanti udah kerja di cruise yang kita diminta ambilin sendok, yang kita kasih fork, garpu gitu. Jangan dia nanti atasan kita minta tablecloth, yang dikasihnya napkin. Nah, seperti itu. Itulah pentingnya komunikasi. Nah, jadi memang kita harus bisa berbahasa Inggris, memahami. Harus memahami bahasa, ya. Terus harus memahami gaya berbicara gitu ya, manner kan. Benar, ya, seperti itu. Berarti nanti selanjutnya kalau sudah ada persiapan diri itu baru kita mulai mencari agent ya. Memang tetap harus lewat agent ya. Harus lewat agent karena untuk mandiri itu sepertinya belum berat, ada. Ya. Tapi kalau kemarin saya ke Qatar, kalau kita flashback lagi ke Qatar, saya itu mandiri. Kalau ke Qatar misalnya kayak housekeeping, kalau kerja di hotel kayaknya banyak yang mandiri sih. Banyak yang mandiri. Karena mahasiswa kita juga banyak. Banyak ya. Kalau gitu. ke cruise memang banyak yang harus lewat agent. Iya, banyak. Nah, kalau untuk river cruise ini yang aku masih baru banget gitu loh. Makanya aku ngajak Setia podcast di sini buat ngasih tahu ke mahasiswa bahwasanya ada loh river cruise gitu. Ada. Jadi enggak cuma ocean cruise. Enggak cuma. Nah, supaya Polpers tahu ya, selain daripada bahasa Inggris ya pastinya skill kita juga harus ada. Karena kemarin itu setelah tes interview yang pertama itu ada tes interview dari user juga.
Yang kedua, setelah interview knowledge, terus kemudian practice. Nah, jadi kita memang disuruh real practice, praktek gitu. Lo bisa bikin apa sih gitu? Ya udah, bikin gitu. Nah, pokoknya jadi siapin diri intinya. siapin diri pokoknya. Ya, jadi bahasa, skill, ya. Dan satu lagi orang lupa, etika itu penting. Manner. Ya, manner, ya. Nah, jangan mentang-mentang kita udah jago pada saat interview, sombong. Kan kelihatan tuh kan ya dari mimik wajah kan gitu kan. Bisa gitu. Padahal sebenarnya waktu kita praktekin ya biasa aja ya, gitu biasa aja gitu. Nah, jadi etika juga perlu dijaga gitu. Iya, ini aku lagi sambil setia memberikan pengarahan, aku coba-coba nih cari. Ternyata ada, guys. Aku bukan nggak percaya sih ya, tapi masih karena baru, jadi aku penasaran. Biasalah kepo ya kan. Iya. Oke, Sat. Oke, itu seputar tentang River Cruise ya. Nah, terus lanjut. Ya. Kamu di River Cruise berapa lama? Di River Cruise kemarin nggak lama, cuma 1 kontrak, yaitu sekitar 4 bulan. Nah, karena memang pada saat itu kita adalah orang Indonesia pertama yang direkrut untuk Viking River Cruise. Luar biasa. Berarti kamu orang Indonesia pertama. Iya. Oke, terus di river ya, bukan kalau ocean udah ada kalau sebelumnya. Ocean banyak. Udah ada. Jadi kalau di Viking River ya kita merupakan angkatan orang Indonesia yang pertama dipakai oleh Viking. Oke, gitu. terus. Nah, jadi dari benefit juga beda ya. Setelah 4 bulan kamu lanjut ke? Setelah 4 bulan udah pulang ke Indonesia. Lah kenapa? Kok nggak mau dilanjut? Ya udah selesai kan kontraknya kan. Nggak mau ngelanjut lagi atau? Nah, pulang dari Indonesia, setelah pulang ke Indonesia kemarin setelah resign, nah kemudian saya bosan sebenarnya. Nah, jadi bulan 8 akhir itu saya udah. Padahal tadi benefitnya gede ya. Bosan mungkin karena lewatnya itu lagi kali ya. Bukan. Jadi, sebenarnya bukan bosan di River Cruise-nya. Tapi? Karena saking benefitnya gede, enak sebenarnya. Ya siapa sih yang nggak pengen dapat gaji fantastis kan gitu kan? Iya. Ya pastinya kita senang gitu. Walaupun dia di sana kerja keras ya. Di River itu bukan kerja santai-santai. 10-12 jam enggak. Bahkan 14 jam, 15 jam. Kok lagi ada audit bahkan bisa sampai 18 jam. Nah, kadang-kadang kan ada audit kebersihan, ada audit berbagai macam audit ada di sana gitu. Nah, tapi pada saat pulang kemarin, saya pulang ke ini bulan 9, ya boringnya di situ, nggak ngapa-ngapain, nothing to do gitu. Jadi nunggu kontrak selanjutnya adalah ya tahun depannya lagi. Oh, dia per tahun. Per tahun. Okay. Nah, jadi kan bulan-bulan menjelang bulan 10 kan itu udah beku kan ya. Oh jadi, udah musim dingin ya. Udah musim winter gitu. Jadi orang-orang akan dipulangkan gitu. Iya benar. Jadi break dulu. Terus di Indonesia santai lagi. Iya. Terus habis itu ngelanjut ke? Habis itu saya coba CPNS. Kok bisa sih? Iya. Bukan maksudnya kan karena pekerjaannya kan sudah ke Qatar, sudah ke Belanda gitu kan, terus tiba-tiba mengabdi gitu kan. Iya. Itu terinspirasi dari mana, Seth? Ya, jadi sebenarnya nggak sengaja sih sebenarnya. Jadi Setia itu coba-coba iseng bukain website Kementerian Pariwisata gitu. Oke. Nah, kita kan Kemenpar sih. Kita kan lulusan dengan pariwisata gitu. Kita kan lulusan pariwisata gitu. Ini orang kementerian apa sih ya kerjanya ya gitu. Ya, mulai dia bertanya-tanya. Dia nggak tahu kita sibuk. Terus Setia coba gitu buka. Terus ya itu karena kebosan tadi di rumah kan, nothing to do kan. Ya udah, akhirnya buka-buka. Nah, jadi setelah buka, sekalinya buka yang kelihatan lowongan CPNS coba. Iya, oke. Emang udah jodoh kayaknya. Terus. Loh, kok ada lowongan CPNS gitu. Buka lagi kok jawab. Kok kuliah aku gitu ya. Klik gitu. Lihat semua. Yang pertama kan di barisan atas itu S2 semua kan ya. Dosen, analisis, apa semua segala macam ya. Loh, kok ada D3? Kok ada aku gitu kan? Kok ada sekolah aku gitu ya. Diploma 3 gitu. Lah, bener nih. Kok bisa gitu ya? Terus di zoom. Oh iya bener. Kamu zoom berapa kali? 3 kali kalau nggak salah. Di zoom. Oh iya bener ternyata gitu. Terus kamu langsung apply. Aku lihat persyaratannya dulu, apa aja. Ternyata lumayan ribet ya persyaratannya itu ya. Iya. Gitu. Perjuangan banget sih. Iya, memang perjuangan banget gitu. Terus? Nah, jadi kemarin coba-coba itu selama seminggu nggak bisa-bisa loh Kak Kris. Iya, karena memang server kan. Iya. Terus aku merasa sih sebenarnya persyaratannya nggak ribet. Cuman karena memang kita tidak punya persiapan jadi ribet kan. Iya, jadi yang kayak karena nggak terduga misalkan harus ijazah SD gitu kan.
Iya gitu. Kayak di mana SD gitu. Tapi sebenarnya itu penting untuk verifikasi diri sih sama pendidikan. Iya. Terus Nah, terus ya udah prepare apa yang dipersyaratkan. Nah, setelah kamu seminggu upload nggak bisa sampai seminggu. Nah, harus ada jam-jam tertentu. ada jam tertentu gitu. Terus kemudian ada masanya tiba gitu. Bisa. Iya. Nah, bisa. Karena kan namanya CPNS pasti diserbu. Terus? Bisa. Ternyata sekalinya bisa, Lulus. Nick dong yang nggak terupdate. Oke, terus Nah, jadi NIP-nya itu nggak terupdate. Jadi Anda harus mengupdate NIK. NIK Anda ke Dukcapil. Waduh gitu. Ya karena dia udah kelamaan di luar. Jadi pada saat itu kan Oh, udah belum foto IKTP ya aku rasa. udah sih sebenarnya. Udah, tapi kenapa nggak update ya? Iya, jadi perlu diupdate lagi gitu. Nah, pada saat hari itu udah hari Hampir terakhir. hampir terakhir. Sedih. Hari kalau nggak salah hari Kamis. Mm-mm. Nah, sementara pendaftaran itu terakhir kalau nggak salah Senin. Mm-mm. Ya. Jadi saya hanya punya satu hari gitu. Ya, karena Sabtu Minggu udah nggak dihitung lagi. Satu hari. Waduh, gimana nih caranya ini? Ya udah, pada saat itu tinggal di Tangerang. Waduh, pokoknya harus bisa nih besok nih ke Dukcapil. Cikarang nih, Dukcapil gitu. Jadi saya bangun jam 2:30 pagi. Udah bangun naik angkot dari Kalideres menuju Cikarang. Nyampe-nya di Cikarang jam 8:30. Iya. Waduh, karena macetnya jalan kan. Nah, yaudah. Baru udah 2:30 pagi loh. Iya, Terus? jadi setelah nyampe di sana 8:30 karcis yang habis. Waduh, gitu. Mana hari itu hari terakhir pendaftaran lagi kan gitu. Terus? Waduh. Aku Ya udah udah. terus aja lucu soalnya. Waduh, bingung deh tuh. Habis karcis gimana? Ya udah, saya sebenarnya udah kayak Udah blank ya udahlah gitu ya. udah blank. Berarti nggak ada harapan lagi lah. Udah Berarti memang nggak jodoh atau nggak emang jodoh bukan rezeki gitu. aku gitu ya. Nah. Terus kemudian ini kayak bersaksi nih sebenarnya nih. Nah, kemudian order Gojek nih. Zaman itu kan udah ada Gojek tahun Iya. 2018. 2017 ya? 18. Udah ada. Nah, udah ada ini kan, udah ada Gojek. Terus udah pulang aja gitu. Mau balik ke terminal. Udah sebel gitu Nah, ya. udah pasti. pulang aja gitu. Nah, jadi pas coba ngeklik pesan, tak tahu tiba-tiba ada suara yang bilang, Apa? "Udah, jangan pulang dulu, duduk aja dulu di kantin." Terus? Begitu. Nah, loh, ini kok ada suara nyuruh duduk di kantin ya gitu. Ya udah, habis itu setia ikutin kata-kata itu. Ya udah Tapi duduk. nggak tahu siapa yang ngomong ini. Enggak tahu. Oke. Tapi memang itu suara jelas. Itu suara Iya. jelas ada gitu. Ya udah, duduk di kantin sambil minum aqua. Ih, sebut merek tapi ya sudahlah. Air mineral maksudnya. Ya udah Sambil terus. minum air mineral. Nah, kemudian sambil minum air mineral, sambil tatapan kosong. Ada orang Medan Sedih dong. gitu ya. Nah, ada sedih. ada orang Medan dong. Ngobrol bahasa Toba gitu, bahasa Batak gitu. Terus saya samperin. Orang Medan ya? Oh, Horas, saya bilang. Oh, Horas. Ya kenalan. Ternyata subtribe-nya masih sama gitu. Marganya Oke. masih sama gitu. Ya, warga ini sangat menyelamatkan emang di mana-mana. Oke, Jadi terus marga sama satu grup, marganya satu grup sebenarnya. Saya kan Huta Barat gitu, dia kan Huta Galung gitu. Jadi marga sama gitu. Jadi dia tanya, "Abang ngapain kesini gitu?" Iya, ini tadi mau kamu kasih update tahu nih. lah mau update nih karena saya lagi ngelamar PNS bla bla bla. Iya. Terus dia responnya apa? Setelah dia tahu, ini aja. Tadi kan dia nelpon tuh sama istrinya. Ternyata dia mau jemput anaknya. Jadi istrinya nelpon supaya jemput anaknya pada saat itu karena ada hal penting yang harus diselesaikan di sekolah gitu. Ya udah, pada saat itu dia kasih karcisnya sama Setia tuh. Astaga. Ya udah Bang, ini aja nih pakai nih buat update Nick. Aku juga mau pergi tuh ke Berarti sekolah dia nggak anak jadi gitu. ke ini. Nggak jadi. Nggak jadi ke Yang nggak jadi Dukcapil. ke Dukcapil, antreannya dia kasih ke Setia. Iya gitu. Iya, luar biasa. Nah, jadi aku dapat karcis itu, aku update Nick, ya udah selesai. Akhirnya lolos deh buat luar biasa. buat daftar. Di mana ada jalan di situ ada kemauan. Ah, ah. Salah ya? Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Iya, Dan benar, di mana ada keputusasaan pasti ada keajaiban. Ya kan? Iya, benar seperti itu. Luar biasa. Abis itu Sat, Habis itu ya lulus coba-coba. berkas. Lulus Terus waktu berkas. ujian gimana? Waktu ujian itu ya sebenarnya Kaget nggak mas soalnya? ya, tapi memang udah well prepare ya. Well prepare. Jadi memang sistemnya itu udah SKS sebenarnya. Sistem kebut semalam biar nggak lupa gitu. Nah, jadi
yang 2 malam berturut-turut itu setia bacain, hafalin semua. Aduh. Ya udah, pas saat ujian, ya udah masih fresh, kayaknya masih fresh. Oh ini kemarin, Ini kemarin aku baca halaman segini. Ini masih ini gitu kan? Iya gitu. Jadinya ya puji Tuhan ya akhirnya lulus kan gitu. Terus kenapa milihnya di Medan? Karena memang pada saat karena itu posisinya di Medan. Iya. Yang ada kemarin cuman ada di Medan sebenarnya gitu. Terus gimana? Tadi aku udah tanya belum sih first impressionnya? First impression udah. Udah ya. Kan itu yang tadi mengabdi buat bangsa dan negara. Oke. Terus sekarang udah 2 tahun berlalu. Gimana perbandingan antara first impression sampai hari ini ya? Pastinya kalau kita bandingkan di swasta dan di pemerintahan ya pasti ada bedanya masing-masing gitu. Oke, jadi pertanyaan aku yang terakhir pasti beda lah ya, pasti beda banget. Pasti beda. Pertanyaan aku terakhir kan kamu kemarin pas mau daftar nanya apa sih kerja orang kementerian? Udah terjawab belum? Udah terjawab. Karena kan capek nggak? Karena kan ya kita udah nimbrung di situ dan kemudian kan kita punya banyak teman di pusat kan ya. Jadi ya kita tahu kerjanya ya lumayan. Kita itu kayak tadinya kayak setia itu mikirnya PNS nih kayaknya kerjanya santai, hoga-hoga, pagi nongkrong di kedai kopi sampai jam 11 pagi, sampai jam 12 siang gitu. Ternyata kita enggak gitu. Itu image PNS zaman dulu sih. Gitu. Ternyata kita lembur juga tuh sampai jam 11 malam. Udah, stop curhat, jangan curhat. Ya, artinya itu gitu. Jadi kesimpulannya apa artinya? Iya. Jadi enggak selamanya PNS yang kita lihat itu ya hoga-hogahan gitu. Ada juga PNS-PNS yang benar-benar bekerja. Banyak, apalagi di zaman sekarang. Iya, semua harus berubah, ya kan? Karena perubahan itu pasti. Iya, yang tidak pasti itu adalah masa depan set. Bercanda, dia nggak bisa jawab karena dia masih single dan dia nggak berani jawab. Iya. Iya nih masih single nih. Oke, Sat. Baiklah, Setia terima kasih udah kasih inspirasi hari ini ke Polpers di rumah. Chris. Semoga mereka tahu ada river cruise selain cruise ocean ya. Iya, ada. Oke, dan yang paling penting siapkan diri kalian. Apapun akhir dari pekerjaan kalian, pastikan tetap apa? Tetap tetap memahami potensi diri kalian sendiri, satu. Terus yang kedua, jangan pernah menyerah gitu. Menyerah. Terus tidak selamanya roda berada di atas dan juga kadang di bawah gitu kan. Tetap semangat, jangan putus asa. Oke, dan sampai jumpa. Bye-bye.